Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Saudara Aljosa Frantoni. Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas pada hari ini, mari kita bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Mari kita ambil waktu hening sejenak. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik dan sehat, dan kami bersama-sama siap untuk menapaki aktivitas demi aktivitas pada hari ini. Namun sebelum itu kami ingin mendekat kepada Tuhan. Kami ingin memuji memuliakan nama Tuhan. Begitu juga kami ingin mendengarkan firman Tuhan sebagai pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami dalam perenungan di doa pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari di pagi yang indah ini kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian dari KJ nomor 410, Tenanglah Kini Hatiku. Bapak Devian dan Ibu Putu Dita akan memandu kita semua. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Firman Tuhan yang akan kita renungkan didasarkan dari Matius pasal 5 ayat 23 dan 24. Matius pasal 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu.
dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat, baru-baru ini Indonesia dipercaya untuk menyelenggarakan dan menjadi presidensi konferensi tingkat tinggi G20. Sebuah pertemuan dari beberapa negara maju dan berkembang yang tergabung dalam sebuah forum kerjasama multilateral. Dari pertemuan tersebut yang banyak dikabarkan di dalam media-media berita, saya belajar akan banyak hal, yang terutama adalah soal perdamaian dunia. Sebuah upaya yang luar biasa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bersama para pemimpin yang lain, sehingga mampu mengajak negara-negara yang sedang berperang seperti Rusia, Ukraina, Amerika, Uni Eropa, China, Korea Selatan untuk turut hadir dalam konferensi tingkat tinggi tersebut dalam membicarakan perdamaian dunia. Saat melakukan pembukaan atau pidato pembukaan, ada sebuah pesan yang mendalam yang dapat kita pelajari bersama. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia memiliki 17.000 pulau, 1.300 suku bangsa, lebih dari 700 bahasa daerah. Sebagai negara demokrasi, Indonesia sangat menyadari pentingnya dialog untuk mempertemukan perbedaan. Semangat yang sama harus ditunjukkan dalam pertemuan G20 ini. Sebuah kata-kata mutiara yang menunjukkan bahwa perdamaian sesungguhnya dapat dicapai jika orang-orang yang berada di sudut pandang berbeda kepentingan, berbeda budaya, mau duduk mendialogkan persoalan yang terjadi secara bersama-sama. Pola yang demikianlah yang selama ini dilakukan oleh kita Indonesia di dalam keberagaman dan pastinya perbedaan-perbedaan yang ada yang memunculkan konflik satu dengan yang lain. Sehingga ketika kita mampu mendialogkan semuanya itu dengan baik, keutuhan negara kita yang beragam ini tetap terjaga hingga hari ini. Sangat jelas bahwa perang yang terjadi antara Rusia, Ukraina beserta sekutunya yang terus berlangsung hingga hari ini dan tidak kunjung usai karena para pemimpin dari negara-negara tersebut tidak mau duduk bersama untuk mendialogkan persoalan yang ada. Mendialogkan pencarian solusi perdamaian. Akibatnya, jalan kekerasan, perang itulah yang diambil dan masih terjadi dan semakin menghancurkan satu dengan yang lain, begitu juga menyengsarakan rakyat masing-masing negara dan bahkan masyarakat di dunia. Perdamaian, itulah pesan yang ingin Tuhan sampaikan dalam ajarannya pada Matius pasal 5 ayat 23 dan 24. Peribadatan, persembahan yang diberikan kepada Allah tidak ada artinya jika dalam hidup sehari-hari kita masih menyimpan dendam dan hidup dalam perselisihan dengan sesama kita. Itulah mengapa Tuhan menyuruh agar meninggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, barulah kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Jika kita menangkap pesan dari ucapan tersebut, kita akan dapat mengetahui, sahabat, bahwa sesungguhnya perdamaian yang diinginkan Tuhan terjadi melalui dialog. Dialog yang menyadari kesalahan dan perbedaan yang ada di masing-masing pihak. Dialog yang mencari solusi untuk kepentingan kedua belah pihak. Dialog yang menghasilkan solusi keutuhan, perdamaian, bukannya perpecahan atau permusuhan. Sebab hidup berdamai dengan sesama merupakan wujud dari ibadat yang sejati, wujud dari persembahan hidup kita yang mengikuti kehendak Tuhan. Maka dari itu, sahabat, kita yang hidup dalam keberagaman dengan berbagai perbedaan yang ada, baik itu di dalam masyarakat, di rumah, di tempat kerja, di sekolah, dan bahkan di gereja sekalipun, marilah kita menyelesaikan setiap persoalan yang muncul dengan mengutamakan proses dialog. Proses dialog yang menghadirkan perdamaian
dengan tetap menjaga keutuhan. Sebab Tuhan menghendaki kita untuk merangkul perbedaan, bukan menyingkirkan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam komunitas kita. Amin. Mari kita satukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan sapaan suara Tuhan. Kami boleh belajar kembali bahwa di tengah-tengah keberagaman yang Tuhan ciptakan, di tengah-tengah perbedaan yang muncul dan juga dapat menjadi pertikaian dan persoalan satu dengan yang lain, Tuhan mengingatkan kami kembali. Sebagai umat Tuhan, kami harus menjaga, kami harus merajut kerukunan di tengah-tengah kehidupan keberagaman yang Tuhan ciptakan ini. Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa kami harus menyelesaikan setiap perbedaan dengan berdiskusi, dengan berdialog, mengutamakan perdamaian di dalam kehidupan bersama ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga kami boleh menekan, boleh meninggalkan ego kami masing-masing, sehingga apa yang kami usahakan, upayakan bersama-sama boleh menghasilkan perdamaian di dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini kami juga teringat ya Tuhan di dalam kehidupan bergereja di GKI Tumapel. Biarlah kerukunan, biarlah persatuan, keutuhan jemaat boleh senantiasa Tuhan pelihara. Melalui hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, begitu juga segenap jemaat, boleh dapat menghargai perbedaan dengan baik, boleh dapat merangkul satu dengan yang lain, sehingga komunitas persekutuan jemaat di GKI Tumapel boleh tetap utuh dan semakin akrab satu dengan yang lain. Kami juga memohon biarlah setiap kegiatan pembinaan iman yang sudah direncanakan untuk dilakukan Tuhan berkati. Biarlah Tuhan yang menolong segenap para pelayan Tuhan, sehingga boleh melangsungkan kegiatan pembinaan iman dengan baik. Begitu juga kami memohon, biarlah Tuhan menggerakkan setiap hati dan pikiran umat Tuhan untuk turut mau hadir kembali di dalam beraktivitas, di dalam berkegiatan bersama di gerejamu ini. Biarlah juga Tuhan yang mengetuk setiap pintu hati, sehingga umat Tuhan boleh juga terlibat atau ingin untuk berpelayanan bersama melayani Tuhan di GKI Tumapel ini. Kami juga memohon biarlah di dalam aktivitas yang akan kami jalankan baik hari ini, hari esok, dan di masa yang akan datang, Tuhan senantiasa menuntun kami di dalam melewati setiap tantangan kehidupan. Begitu juga Tuhan yang menolong kami dengan mencukupi setiap kebutuhan hidup sehari-hari kami. Tuhan yang melancarkan pekerjaan dan usaha kami, sehingga berkat Tuhan boleh tersalurkan melalui apa yang kami upayakan. Ingatkan kami juga ya Tuhan untuk turut bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan melalui dapat berbagi dengan sesama kami yang membutuhkan. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya di dalam Tuhan akan ada damai sejahtera, sukacita yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas, semoga kita tetap diberi kesehatan dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.